Dan perlu diingat, Dajjal laknatullah alaih, calon para pengikutnya menjelang dia muncul ke permukaan sudah terkondisikan terlebih dahulu, wujud dalam bentuk terkoordinir dan terkondisikan. Rasulullah bersabda, yang akan mengikuti Dajjal saat Dajjal nanti mengelilingi kota-kota di seluruh muka bumi, yang akan mengikuti Dajjal nanti ada 8 kelompok. 1, seluruh Yahudi. Orang Yahudi di muka bumi beriman dengan Dajjal, menjadi pengikut setia Dajjal, dan bahkan yang tegap-tegap para lelaki-lelakinya menjadi bala tentara Dajjal. Yang kedua, dari kalangan umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi pengikut Dajjal dari umat Nabi Muhammad adalah orang-orang munafik. Saya sudah bacakan dalam 3 pertemuan sebelumnya di baru-baru ini. Saya selalu bacakan, menjelang Dajjal keluar, umat ini diuji oleh Allah dengan ujian, dan ujian itu menyebabkan umat Nabi Muhammad terbelah menjadi 2 belahan. Satu belahan mukmin haqqan, orang-orang beriman yang sebenar-benar beriman, makin kuat, makin lama makin kuat imannya. Sementara belahan yang lain orang-orang munafik yang tidak ada lagi iman dalam dada mereka. Maka bila sudah terkondisikan keadaan itu, kata Rasulullah, tunggulah Dajjal hari itu atau besoknya. Saya lihat seluruh dunia sudah mengalami ujian iman ini dari Allah, dan orang-orang beriman di negeri itu sudah terbelah dengan orang-orang munafik. Di Indonesia, setelah pelecehan dan penghinaan surat Al-Maidah ayat 51, sampai sekarang orang beriman dengan orang munafik langsung terbelah 2. Betul tidak? Kelihatan tidak? Terasa apa tidak? Maka makin kesininya orang-orang beriman makin diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasul bersabda, yang akan mengikuti Dajjal, yang akan menjadi bala tentara Dajjal, tunduk satu bumi kepada Dajjal, seluruh setan-setan bangsa jin. Calon-calon pembantu Dajjal sudah bermunculan, mengatraksikan sihir. Dan ilmu macam ini akan diajarkan ke seluruh dunia. Indonesia siaga-siaga. Kalau seandainya tidak hati-hati, seluruh kota-kota kita akan didatangi oleh orang-orang yang akan mengajarkan ilmu ini. Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah firmankan, siapa saja yang belajar ilmu sihir kafir. Dan Dajjal ketika keluar, para tukang-tukang sihir satu muka bumi yang sudah terkondisikan, yang sudah banyak ini akan langsung sujud menyembah Dajjal. Karena kemampuan Dajjal, kalau kemampuan mereka kecil-kecil, ya, dengan ini merubah ini kecil-kecil, Dajjal nanti akan menyihir alam. Langit yang lama sudah tidak turunkan hujan, langsung didatangkannya awan. Maka turunlah hujan, bumi yang tandus dan mati langsung subur, rumput-rumput menjadi tebal, dan hewan ternak yang sudah kurus-kurus atau yang jadi tulang belulang kembali berbungkus daging dan gemuk-gemuk, susunya penuh-penuh. Lalu kuburan manapun ditunjuk oleh Dajjal, bangkit orang-orang yang pernah dikuburkan di sana. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kalian, akulah yang menghidup mematikan kalian, akulah yang menciptakan bumi dan alam semesta ini. Orang-orang yang jarang ngaji, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang memang kelaparan, menjelang Dajjal keluar banyak kelaparan seluruh muka bumi. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dajjal dengan tangan kirinya bisa membentuk sungai dengan air yang bening dan besar. Orang-orang akhirnya percaya ini adalah Tuhan. Demi Allah, kata Rasul, dia adalah raja di raja tukang sihir. Semua apa yang dilakukannya bantuan jin dan setan. Sebelumnya yang sudah masuk di Indonesia adalah calon pengikut Dajjal yang keempat, para pelaku seks menyimpang. Ini terkondisikan dulu seluruh dunia. LGBT terkondisikan dulu. Seluruh kota-kota di muka bumi banyak para pelaku homoseksual. Mereka-mereka ini akan menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal keluar. Sekarang PBB menggelontorkan dana yang tidak tanggung-tanggung ke pemerintahan yang bisa disuap agar diundang-undangkan perlindungan dan legalisasi terhadap LGBT. Ini yang keempat, calon pengikut Dajjal adalah kaum pelaku seks menyimpang, LGBT. Yang keempat dan yang kelima tuh. Yang pertama Yahudi, yang kedua orang-orang munafik, yang ketiga ahli-ahli sihir.
ya. Dan yang keempat LGBT, yang kelima setan. Setan, saya sudah terangkan tadi. Yang keenam kata Rasulullah, wanita. Yang terbanyak nanti mengikut Dajjal, menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Semoga bukan wanita-wanita yang suka ngaji, bukan ibu-ibu beriman macam ini. Amin. Kenapa? Wanita kebanyakan, di samping mereka yang terbanyak, kebanyakan mereka banyak yang tidak mau ngaji. Yang suka-suka ngaji, mereka insya Allah akan tersaring nanti. Yang ngajinya tulus dari lubuk hati untuk hijrah, untuk tobat, mereka akan bentengi diri, mereka akan lakukan apapun yang bisa menyelamatkan diri mereka. Tapi kalau yang ngajinya hanya ikut-ikutan, karena segen, karena teman dan sebagainya, ini nggak akan kuat, pondasinya tidak akan kokoh. Ibu-ibu ngajinya karena Allah ya Bu ya, ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk benteng iman ibu, untuk keselamatan iman ibu, untuk keselamatan keluarga. Maka niatkan, ya Allah, hamba ngaji agar iman hamba makin kuat dan hamba bisa juga menjaga keluarga. Karena yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Makanya kata Nabi, kalau Dajjal nanti keluar dan dia masuk ke kota kamu, pastikan sebelum Dajjal sampai, istri-istri kamu sudah kamu bawa ke dalam rumah, mak-mak kamu sudah kamu bawa ke dalam rumah, adik-adik perempuan kamu, anak-anak perempuan kamu sudah kamu masukkan ke dalam rumah. Ikatlah mereka, kakinya diikat, tangannya diikat, lalu tali ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang. Ai mak, kok ikat-ikat pula bini kita, kok diikat pula mak kita? Itu perintah Rasul. Karena kata Rasulullah, Dajjal kalau sudah masuk ke satu kota, sihirnya langsung disebarkan, magicnya langsung disebarkan, dan itu memiliki daya magnet yang kuat. Siapapun orang-orang yang imannya lemah-lemah akan merasa tersedot, akan memiliki rasa yang kuat untuk ingin keluar dari persembunyiannya dan datang kepada Dajjal. Rasulullah bersabda, siapapun yang keluar dari persembunyiannya lalu berjumpa dengan Dajjal di titik koordinat sampai di tengah kota di mana Dajjal itu bertempat, maka orang yang datang kepada Dajjal pasti akan hilang imannya, dia kafir kepada Allah, dia sujud menyembah Dajjal. Makanya yang wanita ikat, Pak. Ibu-ibu, kalau nanti diumumkan di Bandar Lampung, diumumkan loh Pak ya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, jadwal Dajjal sampai itu diumumkan. Kaki tangan Dajjal di seluruh kota-kota dunia bergerak dan mengumumkan. Ada jadwal-jadwalnya. Nah kata Rasulullah, ketika kamu sudah dengar, para istri-istri kamu, para emak-emak kamu, perempuan-perempuan kamu, pastikan sudah di dalam rumah, ikat kaki mereka. Ibu-ibu jangan marah-marah pula kalau diikat oleh suaminya, diikat malah ibu ingatkan suaminya, Pak tolong bantu ikat saya. Nih tangan juga ikat. Sampai kapan diikat? Sampai Dajjal sudah enyah dari kota kita. Sabda Rasulullah, setelah istri kamu ikat, tangannya kamu ikat, ya, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Selama Dajjal masih di kota kamu, bacakan sampai tamat surat Al-Kahfi.